Fabio Di Giannantonio, jangan salah. Ducati YP25 bukan dibuat untuk Marquez, tapi kenapa dia bisa sangat cepat? Fabio Di Giannantonio buka suara, dia mengatakan yang intinya, bukan motor Ducati yang dibuat dengan menyesuaikan gaya balap Marquez, tapi Marquez lah yang hebat yang beradaptasi dengan baik. Fabio Di Gia mengendarai Ducati spek pabrikan di musim MotoGP 2025 sama dengan yang dipakai Pecco dan Marc. Pembalap VR46 itu kini berada di peringkat kelima di klasemen dan membantah hipotesis tentang motor yang direvolusi atas keinginan Marc Marquez. Marc Marquez mengawali musim MotoGP 2025 dengan kuat, memimpin klasemen dan mengukuhkan dirinya sebagai favorit kuat untuk gelar juara dunia. Pembalap asal Cervera dan Ducati YP25 langsung nyetel. Cucok sedemikian rupa sehingga tampaknya motor itu secara bertahap beradaptasi dengan gaya balapnya. Di garasi Ducati yang lain, Pecco Bagnaia sedang mengalami salah satu momen terburuk dalam karirnya. Setelah meraih kemenangan berulang kali dalam 3 atau 4 tahun terakhir, dia terlihat dalam bayang-bayang Marc. Fabio Di Giannantonio berbicara tentang evolusi Desmosedici YP25. Di mana tahun ini perusahaan Borgo Panigale telah memutuskan untuk menurunkan 3 prototipe spek resmi, yang ketiga untuk Di Giannantonio dari tim Pertamina Enduro VR46. Pembalap asal Roma itu saat ini berada di posisi kelima dalam klasemen dan yakin ia memiliki potensi yang tepat untuk meraih podium setiap akhir pekan. Kami seharusnya bisa berada di posisi 3 teratas setiap balapan hari Minggu. Ini bukan sekedar membanggakan diri, ini soal kesadaran, kata Di Gia selama YP Le Mans, mengakui bahwa ia memiliki tim yang luar biasa dan motor pemenang, karena motornya sama dengan yang dipakai Marc. Ditanya apakah evolusi terbaru Ducati dibuat khusus untuk Marquez, Di Giannantonio tidak ragu-ragu menjawab bahwa menurutnya, performa luar biasa Marc Marquez bukan karena motor Ducatinya yang diubah sesuai gaya balapnya, tapi karena bakat alami Marquez sendiri. Sejauh yang saya tahu, semua motor itu sama, tapi kita harus bertanya pada gigi. Ini adalah motor yang telah dikembangkan selama beberapa tahun terakhir oleh Pecco, bersama dengan tim penguji dan semua pebalap resmi yang saling mengikuti. Kata Di Giannantonio mengenang proses panjang pengembangan Desmosedici, yang dimulai oleh Andrea Dovizioso dan dibawa menuju kesuksesan juara dunia oleh Bagnaia. Membuat motor Ducati YP25 menjadi sekompetitif dan cepat di tangan Marquez saat ini dalam waktu singkat sungguh tidak logis. Bukan teknisi yang mengadaptasi Ducati agar sesuai dengan Marc. Karena musim MotoGP baru dimulai dengan 6 balapan. Bahkan kondisi Marc saat ini tidak seperti saat dia di Honda. Saya tidak berpikir bahwa tiba-tiba kita semua akan dipaksa untuk mengendarai, seperti Marc Marquez, seperti yang terjadi saat ia masih di Honda. Di mana hanya dia yang mampu mengeluarkan kemampuan terbaik dari RC213V. Rahasia kesuksesannya dengan Desmosedici terletak di tempat lain. Jorge Martin menang dengan motor Ducati pada tahun 2024, Pecco Bagnaia pada 2 musim MotoGP sebelumnya. Jadi apa yang kurang bagi Di Gia untuk mencapai kemenangannya? Untuk menang, pembalap harus lebih terampil daripada yang lain. Kita harus tetap fokus, kita tidak boleh bersikap dangkal, karena penting untuk meningkatkan kemampuan agar bisa mencapai tujuan kita, pungkasnya. Sementara itu, Bagnaia akui skill Marc Marquez di atas rata-rata, tapi tekanan manajemen Ducati bisa lebih jahat. Francesco Bagnaia terancam terbelenggu dalam ancaman mental yang semakin rusak karena tekanan manajemen Ducati. Bagnaia sendiri tidak ambil pusing soal kehebatan Marc Marquez yang telah dia akui sendiri memang pembalap berbakat. Murid Valentino Rossi itu bahkan merasa tak bisa dibandingkan dengan apa yang telah dilalui Marquez untuk bangkit sampai sekarang jadi rekan setimnya di Ducati Lenovo dan langsung memimpin klasemen. Bagnaia berulang kali menekankan bahwa dia dan Marquez adalah pembalap berbeda. Mestinya manajemen Ducati paham betul soal hal ini.
Keluhan Nuvola Rossa berkutat pada bagian depan dari Ducati Desmosedici YP25 yang musim lalu jadi titik kuat dia saat masih pakai YP24. Namun musim ini pada MotoGP 2025, failing itu hilang total. Saya sudah berulang kali menekankan sejak awal musim. Saya tidak bisa merasakan ban depan di versi motor tahun ini, kata Bagnaia dikutip Bola Sport dari Padekipi. Begitu saya mengerem keras saat memasuki tikungan, saya merasa ban depan akan selip. Itu sangat membatasi saya. Kalau Marc Marquez rasa-rasanya ya bisa saja dia mengendarai traktor sekalipun dan tetap kuat, kata dia menegaskan skill Marquez. Tapi kalau saya, butuh perasaan tertentu dengan motornya, ujar dia. Dalam situasi demikian, Bagnaia bertambah beban mental saat manajemen Ducati melalui manajer tim Davide Tardozzi justru mengeluarkan pernyataan yang bisa menekannya. Tardozzi tidak menganggap ada yang sulit dari YP25 karena bercermin dari hasil Marquez. Marquez saja bisa, mengapa Bagnaia kesulitan? Mungkin itu yang ada di benak manajemen si merah Borgo Panigale yang bila keterusan, bisa sangat membuat kondisi garasi mereka tak sehat. YP25 adalah evolusi kecil dari YP24. Menurut kami, motor ini lebih baik, ucap Tardozzi. Tahun ini level keseluruhannya telah meningkat pesat sehingga Pecco yang belum mampu mengimbanginya. Dia sebelumnya menjadi yang terbaik dalam pengereman dan masuk tikungan. Kami merindukan Pecco yang seperti itu. Di sisi lain, pernyataan Tardozzi itu dianggap sebagai indikasi berkurangnya respek dari manajemen Ducati kepada Bagnaia yang telah menyumbangkan 2 gelar juara dunia untuk mereka. Saat ini kita sedang melihat periode yang sangat sulit bagi Pecco Bagnaia, yang telah mencapai titik terendah, ujar komentator MotoGP untuk DAS. Dan kita akan lihat apakah dia akan berhasil keluar dari masalah. Di Ducati, mereka, manajemen, sudah mulai kehilangan sedikit rasa hormat padanya, Bagnaia. Namun saya bersimpati dengan Pecco. Karena dia harus mencerna fakta bahwa Marc Marquez ada di depannya, bahwa kehadirannya telah membunuh semua rekan setimnya. Dan itu butuh waktu untuk dicerna. Kita sedang melalui masa ketika seorang pembalap andalan tidak lagi memiliki perasaan terhadap motornya. Dan sekarang pernyataan Pecco, seperti pernyataan beberapa eksekutif Ducati, mulai mencapai batas ofensif dan dapat semakin memperburuk hubungan di dalam garasi. Jadi ini adalah momen krusial bagi tim mereka, tuturnya. Sementara itu, Johann Zarco ketiban durian sampai Marc Marquez senang, mantan kepala kru Jorge Lorenzo bikin klaim aneh untuk MotoGP Prancis 2025. Pembalap Ducati, Marc Marquez, disebut senang dengan hasil maksimal yang dipetik oleh Johann Zarco saat tampil pada MotoGP Prancis 2025. Nama Johann Zarco mencuat setelah dia tampil solid bersama timnya LCR Honda dalam sesi balapan utama MotoGP Prancis 2025 yang berlangsung kacau. Pada balapan yang digelar di sirkuit Le Mans dalam kondisi hujan tersebut, Zarco mendapatkan kemenangan usai mantap memakai motor setelan basah. Keputusan rider tuan rumah tersebut tetap bulat di tengah para rivalnya yang kebingungan dan mengganti motor saat isyarat flag to flag keluar. Bak ketiban durian, Zarco menegaskan takdirnya sebagai pemenang dalam seri ke-6 MotoGP 2025 setelah start dari posisi ke-11. Tak hanya itu saja, mantan rider Pramac Racing itu juga sempat terlibat insiden atas jatuhnya koleganya di tim pabrikan Honda, Joan Mir pada lap pertama. Momentum benar-benar menjadi milik Zarco saat para pesaingnya kembali masuk ke pit lane untuk mengganti motor usai hujan yang turun semakin deras. Perlahan tapi pasti, rider berusia 34 tahun itu terus menjauh dari kejaran andalan Ducati, Marc Marquez yang sudah berganti motor di setiap momen. Hingga bendera finish berkibar, Zarco membawa motor Honda RC213V kembali keluar sebagai pemenang dengan mengguli Marquez dan Fermin Aldeguer dari Gresini Racing.
Jalannya balapan MotoGP Prancis 2025 yang berlangsung dramatis menjadi perhatian banyak pihak, tak terkecuali kepala kru legendaris Ramon Forcada. Pria yang pernah bekerja dengan Jorge Lorenzo tersebut menilai bahwa Zarco benar-benar memanfaatkan peluangnya secara berbeda jika dibandingkan rider lainnya. Keputusannya dengan tetap memakai motor setelan basah saat kondisi belum sepenuhnya hujan patut mendapatkan apresiasi lantaran hal itu menunjukkan rasa percaya diri. Tak ayal, Forcada pun mengklaim bahwa kemenangan Zarco ini membuat semua orang merasa senang termasuk Marquez yang selalu mengejarnya sepanjang lomba. Klaim Forcada tersebut bisa dibilang aneh mengingat Marquez sejauh ini dikenal sebagai pembalap yang haus akan kemenangan dan enggan dikalahkan oleh siapapun. Dengan kata lain, Zarco memanfaatkan peluangnya tidak seperti orang lain, ucap Forcada. Zarco menggunakan pengalamannya dan mempertahankan kecepatannya, dia sangat percaya diri. Marquez tentu saja senang Zarco menang, imbuhnya, dilansir bolasport.com dari laman Motosan. Tak hanya Zarco saja, Forcada juga memberikan pujiannya kepada Marquez yang dinilai sudah belajar banyak dari dua kegagalannya musim ini. Rider berjuluk Baby Alien itu juga tampil dengan meyakinkan meski sempat mendapatkan hukuman double long lap penalti. Meski gagal meraih kemenangan, hasil finish di urutan kedua cukup untuk membawa pembalap berjuluk Baby Alien itu melejit ke puncak klasemen sementara lagi. Saya pikir penampilan Marquez layak mendapat pujian, kata Forcada. Karena itu menunjukkan bahwa apa yang dia katakan ketika dia berkata saya tidak perlu mengulangi kesalahan di Jerez dan Austin dan dia telah menerapkannya. Bagi saya, podium di balapan ini ketiganya. Dengan apa yang mereka lakukan, sangat mengesankan, imbuhnya.